Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Assalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam ke-13 ini. Allah masih memberikan kenikmatan ibadah Ramadan kepada kita semua. Untuk kita berharap semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Allah sudah takdirkan umat ini menjadi umat pilihan. Tetapi Allah pun takdirkan di antara umat pilihan ini ada beberapa golongan yang Allah sudah tetapkan untuk mereka, dan tidak semuanya menjadi orang-orang yang mungkin selamat. Mari kita lihat dalam redaksi ayat pada surah Fatir 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami telah pilih dari hamba-hamba kami. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini berkenaan tentang umat Rasulullah yang dijadikan umat pilihan. Mereka diberikan Alkitab dan mereka menjalankan amanah Alkitab itu. Maksudnya tidak menyembah kepada selain Allah. Tetapi Allah pun menyebut dalam kalimat selanjutnya, faminhum zalimun li nafsi. Dari umat Nabi Muhammad yang dijadikan umat pilihan, ada juga yang senang menzalimi dirinya sendiri. Dan itu terbukti di masa Rasulullah SAW sendiri. Ada dari umat Rasulullah yang meminum khamr sampai diperintahkan oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah disuruh dipukuli 40 kali. Ada di antara juga dari kalangan sahabat Rasulullah, mereka juga berzina, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ada juga dari kalangan sahabat Rasul masih hidup yang bercampur dengan istrinya di siang bolong Ramadan, padahal itu tercegah sekali. Dan juga di antara kita yang hidup di zaman sekarang bahkan lebih sadis lagi. Ada yang menyembah pepohonan padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang menyembah kuburan atau dengan alasan meminta jalan tawassul kepada orang mati atau orang-orang saleh, padahal mereka mengucapkan kalimat syahadatain. Tentu kita berpikir orang menzalimi dirinya itu di antara dua, karena jahilnya atau karena mengikuti hawa nafsunya. Karena tidak mungkin orang melakukan kemaksiatan atau menzalimi dirinya kalau bukan karena dua faktor ini, karena bodoh atau karena mengikuti hawa nafsu. Jadi dari umat ini ada juga yang tidak selamat akidahnya, dan juga perbuatannya tidak mencerminkan seorang muslim. Dan itu banyak. Muslim dengan muslim mengusir orang yang sedang beribadah, sedang mengaji. Muslim dengan muslim saling mencela. Padahal sejatinya seorang muslim dengan muslim adalah sosok yang saling menguatkan seperti kamu. Intinya dari umat ini jangan berbangga dulu, sekalipun kita umat pilihan, tapi Allah gariskan ada yang saling menzalimi, bahkan pengen zalim kepada dirinya sendiri. Bahkan ada yang bunuh dirinya sendiri. Wal'ayadubillah. Ada yang bunuh anaknya sendiri, ada yang bunuh istrinya sendiri. Subhanallah. Tapi ingat, masih ada harapan jika masih mentuhankan dan menyembahnya kepada Allah. Sampai Ibnu Abbas meriwayatkan dari baginda Rasulullah, syafaati li ahli kabair. Syafaatku pun datang untuk orang-orang yang melakukan dosa
Sekecil apapun iman dan keislaman seseorang tetap bermanfaat. Ini adalah gambaran supaya umat ini jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum muqtasid. Allah gariskan umat yang jadi umat pilihan ini pun ada yang pertengahan. Dikala datang waktu sholat. Tapi dikala bercampur dengan para pelaku maksiat atau kumpul di media sosial dengan pelaku maksiat yang lain, maksiat juga. Dulu laki-laki yang iffah, yang menjaga kehormatan dirinya, melihat perempuan yang haram, mereka bertobat sampai menangis-nangis. Kalau sekarang kita melihat di media sosial perempuan yang haram, gak nangis, justru senang. Tapi sholat di antara kita, bahkan tempat waktu sholatnya berjamaah. Baca Quran pun bahasanya sudah jadi hobi. Tapi maksiat pun juga banyak yang jadi hobinya. Ini kan muqtasid, antara kewajiban dilaksanakan, tapi maksiat juga jarang ditinggalkan. Dan yang paling parah orang muqtasid ini adalah ketika ditimbang di hari kiamat, betul-betul sama antara kebaikan dengan keburukannya, sampai mereka menjadi ashabul a'raf, penghuni benteng yang tinggi pemisah antara surga dan neraka. Kalau nengok ke ahli neraka, mereka mengucapkan sebagaimana dalam surah Al-A'raf doanya, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Rabb, jangan jadikan kami tinggal bersama orang-orang zalim itu. Hari kalau nengok kepada ahli surga, mereka mengucapkan Assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Hatinya mah pengen cepat-cepat masuk surga. Kalau kita nih mau beli misalkan makanan, ngantrinya ada 50 orang. Kita punya duit, punya untuk bisa membelinya, tapi ngantri lama, kira-kira enak apa enggak? Jawabannya enggak enak. Kira-kira orang yang ashabul a'raf enggak ke neraka, enggak ke surga, enak apa enggak kira-kira? Ya belum tentu enak. Ngelihat ahli surga cuma bisa ngelihat, menikmati, enggak bisa. Ngelihat ahli neraka ngeri kita. Model kita mau antrian makanan, punya duit untuk membelinya, tapi ngantrinya lama, udah berdiri, apalagi nggak pakai AC itu tokonya atau kedainya, oleh karena itu kita tetap menginginkan di penghujung ayat 32 surah Fatir, wa minhum sabiqun bil khairat, digariskan umat pilihan ini ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Ibnu Abbas, mereka lah yang disebutkan oleh Rasulullah kagak bakal dihisab, kagak bakal disiksa. Waktu-waktunya habis untuk ibadah dan berzikir kepada Allah. Sekalipun mungkin nyatanya mereka mencari dunia, tapi hatinya gak lepas mengingat Allah. Mereka gak mau melakukan maksiat. Ngeri mereka. Rasulullah di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas pernah ditanya, ya Rasul, orang yang celaka dari umat ini yang seperti apa ya Rasul? Humul ladzi la ya'maluna bil tha'ah wa la yatrukuna al ma'siyah lillah. Mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan enggak ninggalin maksiat. Mereka yang paling celaka. Nah, orang-orang yang sabiqun bil khairat, waktu-waktunya dihabiskan untuk mengingat Allah, hatinya sekalipun dalam keadaan mungkin bekerja tentang dunia, tapi niatnya karena Allah. Sampai Imam Syafi'i mengatakan berapa banyak orang yang bekerja seperti pekerjaan dunia, tapi karena niatnya bagus tetap dibilang ibadah di sisi Allah. Dan berapa banyak orang yang melakukan amalan yang bentuk zahirnya ibadah, tapi karena buruk niatnya, jadi tidak jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berlomba dalam kebaikan juga disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, hatinya orang yang betul tawakal benar. Mereka tidak akan takut jatuh miskin karena Allah pemberi rezeki. Mereka tidak akan takut anak-anaknya tidak bisa makan.
Karena di mana kita meninggalkan ibadah karena sedang sibuk-sibuknya dunia, karena ibadah ini kewajiban dan pasti Allah kasih rizki kalau orang mau ibadah. Nggak mungkin enggak. Orang tawakal macam ini jarang dijumpai di masa-masa sekarang. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa dari umat ini cuma disebutkan 70.000 orang. Ketika Rasul meminta ditambah lagi setiap per satu orang bahwa 70.000 orang. Berarti 70.000 kali 70.000. Tapi kan itu dari masa sahabat. Kalau dihitung-hitung ke zaman sekarang, kayaknya tiket buat kita yang 70.000 kali 70.000 tipis buat kita. Karena tawakal kita pun kadang-kadang ya sore bukan, siang bukan, ya kan? Kadang-kadang pentol tawakalnya kalau lagi sholat, lagi doa, giliran sedang di luar ibadah, kadang-kadang tipis tawakal kita. Bahkan ketika kita datang musibah kepada kita dan keluarga kita, kadang kita mengkait-kaitkan kepada orang lain musibah ini. Beratnya minta ampun tatayur itu. Subhanallah. Baik. Di ujung ayat ini Allah mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Kalau orang ditakdirkan gemar berlomba-lomba dalam kebaikan, waktunya tidak tersisa melainkan untuk ibadah, maka itu adalah karunia Allah yang besar. Kalau kita lihat Al-Imam Ahmad tidak pernah luput per 3 hari khatam Quran. Kalau kita lihat Al-Imam Syafi'i tiap hari khatam Quran. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau di Ramadan malamnya khatam, siangnya khatam. Berarti kalau 30 hari berapa kali khatam ya? 60 kali khatam. Padahal beliau pun seorang hakim, seorang qadhi yang pekerjaannya juga kadang-kadang banyak. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan ibadah kita, tawakal kita, kebaikan kita, berlomba-lomba baiknya kita dengan para salafus saleh jauh. Tapi kan kita punya niat juga pengen kayak mereka. Minimal niatnya saja dulu dihitung ibadah di sisi Allah. Ya kita udah dapat. Bukankah kita mendengar Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada orang yang gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari salafus saleh, kalau kita ditakdirkan menjadi muktasib, minimal kita dikumpulin sama orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu, jangan biarkan kekosongan hati kita untuk mencintai orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sekalipun kita tidak ditakdirkan menjadi orang yang sabiqun bil khairat, minimal nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, dan ketika di akhirat nanti dipertemukan bersama dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.